Untuk mengetahui kondisi terkini jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta. Lukman, bagaimana pantauan Anda terkait dengan perkembangan kedatangan atau ketibaan jemaah haji, kondisi mereka, kemudian perkiraan kloter terakhir diprediksi kapan akan tiba di Tanah Suci, Lukman? Baik, selamat siang Tiffany, selamat siang para pemirsa Indonesia. Dapat kami laporkan hari ini hari Jumat 14 Mei 2026 merupakan hari terakhir pergeseran atau pendorongan jamaah haji gelombang pertama dari kota Madinatul Munawwarah ke kota Makkahul Mukarramah. Jadi jamaah haji yang sebelumnya telah melaksanakan ibadah arba'in di Nabawi dan kota Madinah itu saat ini semuanya telah bergeser ke Mekah. Jadi hari ini sekitar ada 3 kloter yang akan digeser atau didorong ke Mekah dan ini adalah merupakan hari terakhir. Jadi secara otomatis maka aktivitas jamaah haji Indonesia di kota Madinah itu sudah tidak ada dan fokus selanjutnya akan difokuskan di kota Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh wajib dan menyambut puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Namun jamaah haji yang bergeser dari Madinah ke kota Mekah ini, sebelum bertolak ke sana, para jamaah haji ini akan terlebih dahulu melaksanakan mengambil mikot atau melaksanakan niat ikhram di Masjid Hudzaifah, tepatnya di Bir Ali ya. Jadi para jamaah haji sebelum bertolak ke Mekah itu di hotel masing-masing sudah mengenakan kain ihram untuk selanjutnya singgah di Bir Ali, di Masjid Bir Ali untuk melaksanakan sholat sunnah sekaligus berniat ihram. Dan setelah itu mereka akan bergeser ke Mekah, perjalanan kurang lebih antara 4 sampai 5 jam. Dan Tiffany, hingga hari ini kedatangan jamaah haji Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung ya. Jadi pemerintah Arab Saudi sendiri telah melakukan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah, terutama para lansia dan disabilitas. Salah satunya adalah dengan menyediakan bis hidrolis yang setiap hari itu dioperasikan atau disiagakan di sekitar Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Bis hidrolis ini disediakan untuk memudahkan sekaligus untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jamaah agar bisa beraktivitas dengan cepat dan mengurangi resiko cedera. Tentunya hal ini sangat bagus sekali ya, karena Indonesia sendiri merupakan penyumbang jamaah haji lansia terbesar di dunia, termasuk jamaah haji di dalamnya termasuk jamaah haji yang disabilitas dan jamaah haji yang mengalami atau menderita komorbid kesehatan beresiko tinggi. Jadi kita patut mengapresiasi dan mudah-mudahan ini bisa menjadi role model atau percontohan bagi pemerintah Indonesia untuk juga berinovasi menyediakan bus serupa di embarkasi di Indonesia tentunya. Dan Tiffany, bisa kami sampaikan gelombang terakhir insya Allah nanti akan ditutup pada tanggal 22 Mei ya, 22 Mei itu insya Allah gelombang kedua terakhir akan tiba di Terminal Jeddah. Sebelumnya tanggal 19 Mei besok itu direncanakan Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf direncanakan akan bertolak ke Tanah Suci. Kedatangan Gus Irfan atau Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia ini juga dibersamai atau disertai dengan rombongan dari tim WAS DPR RI, kemudian ada BPK, Kejaksaan, dan sejumlah pejabat lainnya yang turut serta menjadi Amirul Hajj pada Haji 2026. Dan kehadiran tim WAS DPR RI juga sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja
pelaksanaan atau operasional Haji 2006, apakah ini memang sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Dan tentunya nanti kalau memang sudah bagus, tim WAS ini akan mengapresiasi dan kalau memang harus ada pembenahan sana sini tentu akan dievaluasi. Sementara itu, Tiffany. Oke, Lukman, kebutuhan terhadap air minum atau cairan pastinya meningkat karena kita tahu bahwa salah satu tantangan terbesar menjalankan ibadah haji di Arab Saudi adalah kondisi cuaca yang ekstrim. Berdasarkan pengalaman Anda dan juga apa yang Anda rasakan, bagaimana ini mungkin bisa menjadi informasi untuk jemaah yang ada di sana juga untuk menyiasati kondisi-kondisi seperti heat stroke, kemudian dehidrasi, bahwa juga jemaah harus bisa menghemat tenaga mereka sampai dengan nanti di puncak ibadah haji, Lukman. Baik, benar sekali Tiffany. Jadi puncak ibadah haji ini sudah tinggal menghitung hari saja, kurang lebih nanti puncaknya insya Allah tanggal 26 Mei ya. Jadi jamaah haji selalu diingatkan agar tetap menjaga kesehatan, tetap waspada, menjaga kondisi selain mempersiapkan mental dan pengetahuan tentang manasik haji. Yang paling utama adalah ibadah haji, jamaah haji itu bisa menjaga fisik mereka agar tetap fit, tetap sehat, tetap bugar ketika nanti puncak haji tiba. Ini kenapa? Karena saat ini memang cuaca di Arab Saudi sendiri itu terpantau sangat terik sekali ya, suhu bisa mencapai antara 40 sampai 43 derajat Celcius di siang hari. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia tak lelah mengingatkan kepada para jamaah haji untuk terus menjaga badannya, menjaga kondisinya, tidak beraktivitas jika tidak ada hal penting yang harus dilakukan di luar ruangan. Kalaupun akan beribadah atau melaksanakan ibadah, bisa dilakukan di dalam hotel, itu bagi jamaah yang mengalami kelelahan, sakit, yang usianya sudah lanjut, berjalan susah. Jadi jangan memaksakan diri untuk keluar hotel. Tapi bagi jamaah haji yang masih muda, masih tegar, silahkan ya. Tapi tetap dengan mematuhi aturan, selalu membawa kelengkapan dokumen, membawa air, membawa penutup kepala, payung, agar terhindar dari heat stroke atau dehidrasi. Tiffany, sejauh ini kondisi kesehatan jamaah haji Indonesia, alhamdulillah ya, berangsur baik. Beberapa jamaah haji yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi di Madinah, itu beberapa sudah mulai kembali pulih dan bisa digeser atau didorong ke kota suci Makkatul Mukarramah. Pendorongan jamaah haji yang sakit ini tentunya dilakukan dengan pengawalan medis, yakni para tenaga medis itu juga ikut hadir di dalam ambulan, kemudian ada tim dokter yang juga terus mengawasi kondisi kesehatan para jamaah. Hal ini dilakukan untuk memberikan hak para jamaah karena jamaah haji yang sakit juga punya hak untuk melaksanakan ibadah haji termasuk nanti di waktu saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan alhamdulillah kemarin dari pihak swasta juga telah memberikan sumbangan berupa ratusan kursi roda kepada para jamaah haji untuk dioperasionalkan saat puncak haji besok. Jadi jamaah haji yang mengalami kelelahan, sakit, tidak bisa bergerak atau tidak bisa berjalan karena ada keterbatasan fisik, termasuk juga jamaah haji yang disabilitas, itu nanti akan dibantu dengan kursi roda. Jadi jamaah haji ini akan dinaikkan kursi roda untuk selanjutnya para petugas membantu mereka untuk mendorong dari Mekah ke Arafah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti semua peralatan, semua fasilitas untuk para jamaah haji, termasuk nanti di Mina, tempat para jamaah haji mabit, itu juga telah disiapkan tenda-tenda yang di dalamnya juga telah berisi sejumlah peralatan tidur, diantaranya kasur, bantal, kemudian ada spray yang semuanya itu baru.
Dan tentunya MCK toilet juga terus diperbaiki, dan kapasitasnya juga ditambah agar nanti ketika puncak haji tiba, para jamaah haji tidak lagi mengantre. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Haji dan Umroh saat ini ingin memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji, agar mereka bisa beribadah dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, dan tentunya bisa mendapat predikat haji yang mabrur. Tiffany. Baik, terima kasih Lukman Rozak atas laporan Anda dari Jeddah Arab Saudi. Selamat siang, selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan Lukman.